Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 25 Februari 2026, ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkras Solo dengan judul Kecil Tetaplah Berharga. Didasarkan pada Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai ayat 14. Dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Matius 18 ayat 12. Mari berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan berupa kitab suci yang Kau berikan kepada kami. Di dalamnya kami boleh terus mengenal Engkau, kehendak-Mu, dan hal-hal yang perlu kami kembangkan atau yang harus kami hindari dalam hidup ini. Tolong kami ketika sebentar akan membaca dan mendengarkannya supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus dan oleh itu kami boleh mengerti yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Injil Matius pasal 18 ayat 12. Dengarkanlah firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sahabat, kecenderungan manusia biasanya hanya menghargai sesuatu yang besar atau banyak. Hal-hal yang kecil dan sedikit seringkali dipandang sepele dan kurang dihargai. Contohnya, orang kaya lebih dihargai daripada orang miskin. Orang yang berpendidikan tinggi lebih dihargai daripada yang berpendidikan rendah. Yesus memberikan pengajaran yang berbeda melalui perumpamaan tentang domba yang hilang. Seekor domba yang tersesat dicari, sementara 99 lainnya ditinggalkan di pegunungan. Tindakan ini tampak tidak masuk akal dan tidak efisien sama sekali. Namun melalui pengajaran ini Yesus hendak menekankan bahwa setiap orang berharga di mata Allah. Bahkan jika seseorang tidak dianggap berharga di mata manusia, ia tetap berharga di mata Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus hendaknya belajar menghargai sesamanya, apapun keadaan orang tersebut. Dalam pandangan manusia, kaum minoritas misalnya kerap kali tidak diperhitungkan karena jumlahnya yang sedikit. Namun sikap dan pola pikir semacam ini bukanlah cara pandang Allah. Sahabat, siapapun yang meremehkan mereka yang kecil justru akan ditolak oleh Allah. Maka sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menghargai mereka yang tampaknya kecil dan tak berarti. Sebab justru mereka yang diremehkan yang mempunyai kerajaan Allah. Bila ada di antara saudara punya pengalaman-pengalaman tentang misalnya hal-hal yang meremehkan orang lain karena kelompoknya kecil seperti meremehkan atau diskriminasi terhadap kaum minoritas, silakan tulis di kolom komentar supaya pengalaman itu jadi pembelajaran bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada di antara sahabat yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami permohonan doa melalui nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk
memperlakukan siapapun, sesama makhluk ciptaan, dengan adil. Tak membedakan mereka karena status atau karena hal-hal yang lain. Supaya dengan demikian melalui kami, setiap orang boleh merasakan kehadiran Allah. Karena kami berlaku adil. Karena kami menghormati setiap orang dan memperlakukan semua orang setara dan sama berharganya seperti Tuhan memperlakukan dan memandangnya. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mengalami diskriminasi, entah atau mengalami penghinaan karena dianggap rendah, karena hal-hal yang melekat dalam diri mereka, karena faktor kelahiran, dan karena pilihan-pilihan mereka seperti pilihan-pilihan pada agama. Engkau kuatkan mereka dan terus berbisik dalam hati mereka bahwa bahkan ketika dunia ini menganggap mereka tidak berharga atau disepelekan, mereka tetap berharga di mata Tuhan. Dan pakai kami sebagai orang-orang yang terus memberi teladan tentang menghargai sesama secara setara, memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang adil, yang memperlakukan siapapun dengan baik dan setara. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.